Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Salim bin Jindan, Rodotul Wildan dan Wali Songo dibalawikan. Penulis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Gaya penulisan ulama Ba'alwi dapat dicirikan dengan kebiasaan mereka mengagungkan leluhur mereka dengan luar biasa. Kitab-kitab Ba'alwi awal seperti Al-Burqah dan Al-Huror penuh dengan puja-puji terhadap leluhur. Kedua, penulisnya. Begitu pula dengan kitab Ba'alwi belakangan seperti kitab Raudhatul Wildan, karya Syekh Salim bin Jindan yang wafat 1969 Masehi. Syekh Salim bin Jindan adalah seorang Ba'alwi kelahiran Surabaya tahun 1906 Masehi. Ia wafat tahun 1966 Masehi, dimakamkan di Condet, Jakarta. Kitabnya yang akan kita bedah adalah satu kitab sabat atau riwayat guru beliau. Kitab ini berjudul Raudhatul Wildan fi Sabati Ibni Jindan. Kitab ini ditahqiq oleh seorang berkebangsaan Yaman yang bernama Faizal Hamud Ahmad Ismail Al-Yamani. Dalam kitab ini tersebut Salim bin Jindan menyajikan sejarah leluhurnya yang ia katakan sebagai para ulama besar yang melebihi makom mujtahid. Melebihi makom mujtahid. Nah, ini menarik ini. Kok bisa? Mujtahid itu ya madzahibil arba'ah. Menurutnya sebagian leluhur Ba'alwi telah mencapai makom pangkat as-sidqiyah dan al-qutbiyah al-kubro. As-sidqiyah dan al-qutbiyah al-kubro. Kedua makom itu tidak dimiliki seseorang kecuali ia telah mencapai derajat mujtahid. Ini di halaman 147. Ia juga mengatakan bahwa makom as-sidqiyah lebih tinggi dari makom mujtahid. Makom as-sidqiyah telah mendekati makom nubuwah, kenabian. Wow, Masya Allah. Dan makom risalah. Tetapi makom kenabian dan kerasulan telah berhenti. Salim bin Jindan ingin mengatakan bahwa jika makom kenabian masih terbuka, maka leluhur Ba'alwi yang telah mencapai derajat as-sidqiyah itu bisa diangkat menjadi seorang nabi. Ini di halaman 148. Salim bin Jindan tidak menyatakan dengan tegas siapa leluhurnya yang telah mencapai makom seperti itu. Sebagaimana untuk posisi yang sepenting itu, ia tidak menyertakan referensi. Dari mana ia mengetahui makom-makom itu? Jikapun pernyataannya tersebut berbasis analisa dari karya-karya leluhurnya, seyogjanya ia dapat menampilkan sebuah karya leluhurnya berupa sebuah kitab tentang fikih yang dengan itu dapat dianalisa bahwa leluhurnya pantas menyandang gelar seorang mujtahid. Ia tidak dapat menunjukkannya karena memang leluhurnya mulai Ali As-Sakron sampai ke Ubaidillah tidak ada yang mempunyai karya fikih yang representatif dalam dunia Islam. Seperti tidak ada ulama yang mencatat mereka sebagai para fuqaha yang memiliki karya. Dalam halaman 153, Salim bin Jindan menyajikan sebuah proposisi, ya. Dan kami mempunyai para leluhur daripada para ahli hadis. Kemudian ia memberi contoh dua nama untuk pernyataannya itu, yaitu yang bernama Ali Kholik Kosam dan Muhammad Sohib Mirbad. Lagi-lagi ia tidak menyertakan sumber apapun untuk pernyataannya atau suatu contoh kitab
hadis yang ditulis keduanya sebagai bukti bahwa keduanya adalah seorang ahli hadis. Bahkan dalam penelitian menurut Ali Kohli Kosam dan Sohib Mirbad itu adalah sosok ahistoris. Salim bin Jindan pula masih di halaman yang sama menyebut bahwa leluhurnya Ali bin Jadid mempunyai kitab Al-Arba'in dan kitab Al-Musnad. Padahal sebagaimana telah penulis sampaikan, Ali bin Jadid ini bukanlah keluarga Abdurrahman As-Segaf. Ia keluarga Abu Alwi yang silsilahnya dicangkok oleh keluarga Abdurrahman As-Segaf. Dan kemudian merekalah yang menyandang nama gelar Ba'alwi. Kemudian keluarga Ali bin Jadid dikatakan putus keturunannya di abad ke-6. Di halaman 154 Salim bin Jindan menyebutkan bahwa leluhurnya Alwi bin Ubaidillah adalah seorang muhaddis. Penulis katakan, bagaimana Salim bin Jindan dapat mengetahui bahwa Alwi bin Ubaidillah adalah seorang muhaddis? Padahal namanya tidak pernah disebutkan ulama abad 59, walau hanya sekali. Mulai abad 5 sampai dengan 9, walaupun sekali, tidak ada ulama di zaman tersebut yang menyebutkannya. Tidak ada satu kitab pun yang menyebut namanya, apalagi sebagai seorang ahli hadis. Ia adalah nama yang diciptakan hanya untuk kelengkapan administrasi dari nasab Ba'alwi yang tidak lengkap, agar susunan nasab itu menjadi tampak logis, agar tampak menyejarah. Salim bin Jindan menyebutkan bahwa Alwi bin Ubaidillah ini berguru kepada sosok sejarah yang bernama Abu Thalib Al-Maki, pengarang kitab Qutul Qulub. Pertanyaannya, benarkah Abu Thalib Al-Maki mempunyai murid bernama Alwi bin Ubaidillah? Dalam kitab Syiarul A'lamu Nubala karya Az-Zahabi yang wafat 748 Hijriah, disebutkan Abu Thalib Al-Maki mempunyai murid bernama Abdul Aziz Al-Azji 537. Tidak disebutkan ia mempunyai murid bernama Alwi bin Ubaidillah. Faqih Muqaddam disebut Salim bin Jindan mengaji kitab Sahih Bukhari kepada Ali bin Jadid dan belajar hadis musalsal serta meriwayatkan hadis darinya. Ia menyebut pula bahwa Faqih Muqaddam mengambil sanad dari bapaknya dan kakeknya dalam ilbas atau kain tarikat. Kedua pernyataan itu ia sampaikan tanpa referensi sedikit pun. Jika Faqih Muqaddam meriwayatkan hadis, hadisnya apa dalam kitab apa? Salim bin Jindan juga mengatakan, Faqih Muqaddam mengambil tarikat dari Abu Madyan melalui murid Abu Madyan yang bernama Abdullah Al-Maghribi. Tetapi para ulama tidak ada yang menyebut nama Abdullah Al-Maghribi sebagai murid dari Abu Madyan Al-Yafi'i yang wafat 768 Hijriah. Dalam kitabnya Mir'atul Jinan menyatakan bahwa murid-murid dari Abu Madyan adalah Abu Muhammad Abdurrahim Al-Qunadi, Abu Abdillah Al-Qurashi, Abu Muhammad Abdillah Al-Farisi, Abu Muhammad Saleh Ad-Dakhali, Abu Ghanim Salim, Abi Ali Wadih, Abu Sobar Al-Maknasi, Abu Muhammad Abdul Wahid, Abu Al-Robbi Al-Mudhaffari, dan Abi Zaidin Hubatullah, juz 3 halaman 355. Tidak ada nama Abi Abdillah Al-Maghribi sebagai murid Abu Madyan. Dengan tidak terbuktinya Abi Abdillah Al-Maghribi
maka sanad silsilah Faqih Muqaddam kepada Abu Madyan terputus. Pentahqiq kitab Salim bin Jiddan Faisal Al-Yamani menyebut bahwa yang dimaksud Abi Abdillah Al-Maghribi ini adalah Muhammad bin Ismail Abi Abdillah. Ini lebih aneh karena dalam kitab Tobaqatus Sufiyah karya As-Sulami yang wafat 412 Hijriah, Abu Abdillah Al-Maghribi ini disebut sudah wafat tahun 279 Hijriah. Tuh. Atau 194. Bagaimana seorang yang sudah wafat di tahun 279 Hijriah bisa menjadi murid Abu Madyan di tahun 768 Hijriah? Kan ini muskil ini. Di halaman 233, Salim bin Jiddan menyebut bahwa Hadromaut menjadi bercahaya karena kedatangan Ahmad bin Isa. Ia menyamakan Tarim Hadromaut yang kedatangan Ahmad bin Isa dengan Madinah Al-Munawwaroh yang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengatakan pembangunan Hadromaut terjadi setelah hijrahnya Ahmad bin Isa. Penulis mengatakan, dari mana Salim bin Jiddan mengetahui Ahmad bin Isa hijrah ke Hadromaut sehingga ia menyamakan Hadromaut seperti Madinah yang kedatangan Nabi Muhammad SAW, yakni yang bercahaya atau Al-Munawwaroh kan gitu. Sebutkan, jangankan hijrah, Ahmad bin Isa belum pernah berkunjung sekalipun ke Hadromaut. Ramainya hari ini kitab yang menyebut demikian hanya karena terjebak cipta sejarah kaum Ba'alwi yang tidak bertanggung jawab. Jangan-jangan nanti disebut Indonesia subur dan makmur ini karena barokah kedatangan Ba'alwi. Ini sudah disebutkan kan gitu. Sebelumnya Indonesia itu tanah kering yang tidak ada sungai. Setelah Ba'alwi datang tahun 1850 Masehi, lalu muncullah sungai-sungai yang membelah dataran Indonesia dan tumbuhlah pepohonan seperti sekarang ini. Indonesia dulu dijajah ratusan tahun, tetapi setelah datangnya Ba'alwi, Indonesia baru bisa merdeka. Jangan-jangan nanti akan banyak narasi-narasi dusta demikian jika hari ini kita tidak waspada. Untuk contoh narasi terakhir, kita sudah mendengar ada cerita bahwa hari proklamasi Indonesia ditentukan oleh seorang Ba'alwi, padahal mereka adalah antek-antek penjajah yang melarang umat Islam memberontak kepada Belanda. Sejarah mencatat itu. Tidak hanya sampai di situ. Salim bin Jiddan juga membuat kisah bahwa Ahmad bin Isa telah mampu membuat kaum Khawarij bertaubat. Halaman 234. Bagaimana orang yang tidak ada di Hadromaut dapat membuat taubat orang yang ada di Hadromaut? Salim bin Jiddan di halaman 247 menyebutkan bahwa Al-Asmatkan adalah keluarga Ba'alwi yang menyebarkan Islam di Nusantara. Di kitab ini ia memang hanya menyebutkan keluarga Palembang, para sultan di Mindanao dan di Manila yang merupakan keluarga Asmatkan. Tetapi di kitab lainnya Salim bin Jiddan menyebutkan, dan tahun 1984 Hamishi kitab Syamsud Dhahirah menyebut semua wali songo adalah Asmatkan. Yang menarik ini. Semua berita bahwa wali songo adalah Ba'alwi tidak berdasar data apapun. Karena wali songo berdasar dokumen-dokumen tua adalah keturunan para sayyid dari jalur Al-Musawi dan Al-Jelani. Tidak ada data apapun yang menjadi referensi Ba'alwi ketika mengklaim wali songo sebagai bagian dari mereka selain sabotase kemuliaan masa lalu. Sebagaimana mereka lakukan kepada keluarga Ali bin Jadid dan Salim bin Basri. Lalu ketika wali songo diklaim sebagai bagian keluarga mereka dengan tanpa data atau dengan data palsu, kemudian anak keturunannya dianggap musnah dan yang mengaku adalah palsu.
Hal demikian sebagaimana Ali bin Jidan dan Salim Basri. Ali bin Jadid dan Salim Basri ini diakui sebagai keluarga mereka. Lalu keturunan mereka berdua dianggap ingkirot atau musnah, tidak berketurunan lagi di abad 6. Ngeri kan? Jika kita membaca kitab Ibnu Batutah yang wafat 779 Hijriah yang berjudul Rihlah Ibnu Batutah Tuhfatun Nudhar, ya, fi Ghoraibil Amsar wa Ajaibil Asfar, yang mengunjungi Nusantara di abad 14 Masehi, maka masuknya Islam di Nusantara itu 1 abad sebelum masa Ba'alwi ini mengklaim diri sebagai Ba'alwi. Maksudnya, sebelum keluarga Abdurrahman As-Sigaf ini mengklaim bahwa silsilah mereka sama dengan silsilah Ali bin Jadid dari keluarga Abi Alwi yang terdapat dalam As-Suluk karya Al-Janadi, dan sebelum mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi, maka Ibnu Batutah sudah mendapati orang Nusantara ini memeluk Islam. Jelas kan? Ibnu Batutah mengisahkan bahwa ketika ia memasuki Jawa, maksudnya Nusantara, di abad ke-8 Hijriah, ia mendapati penduduk Nusantara sudah memeluk Islam. Ia bertemu dengan Sultan Malik Adz-Dzahir, Sultan Samudra Pasai Aceh. Ibnu Batutah juga menyebutkan bahwa Sultan dan rakyatnya menganut madhab Syafi'i. Para fuqaha berkumpul bersama Sultan bermudzakarah ilmu, halaman 630. Dari situ kita mengetahui bahwa klaim Ba'alwi menyebarkan Islam di Nusantara di abad ke-8 sudah memeluk Islam. Ketika keluarga Ba'alwi masih gelap dalam sejarah, tidak ada yang menyebutkan sama sekali. Ditambah klaim mereka bahwa para Sultan Palembang, Mindanao, Manila, dan Wali Songo sebagai bagian Ba'alwi adalah palsu, tidak berdasar sejarah apapun. Siapa yang dapat menunjukkan kepada penulis satu data primer yang menyebut bahwa Abdul Malik Ba'alwi mempunyai anak bernama Abdullah, lalu cucu bernama Jalaluddin, lalu cicit bernama Jamaluddin, lalu canggah bernama Ali Nurul Alam, lalu wareng bernama Abdullah Umdaduddin, lalu krepek bernama Sunan Gunung Jati. Tidak ada. Wali Songo disambungkan kepada Ba'alwi itu baru diciptakan abad 20 Masehi. Ditulis Salim bin Jindan dalam kitab Al-Khulasah Al-Kafiyah juz 1 halaman 35, dan dalam kitab Samaratul Aklam sebelumnya tidak ada. Lalu dicetak dalam Hamsi kitab Samsud Dhahirah tahun 1984 Masehi. Ada sebuah manuskrip Cirebon yang berangkat tahun abad 17 Masehi bernama Negara Kertabumi yang menyebut silsilah Wali Songo sebagai Ba'alwi. Tetapi kemudian terbukti oleh pakar filologi bahwa manuskrip itu adalah palsu dan baru ditulis 1960-an, masa yang sama dengan Salim Jindan. Bukti juga bahwa catatan silsilah Salim bin Jindan mengenai Wali Songo tidak dapat dijadikan rujukan adalah ditemukannya manuskrip Nusantara yang lebih tua yang menyebutkan para Wali Songo itu adalah keturunan Nabi dari jalur Musa Al-Kadzim dan Al-Jailani. Seperti manuskrip Bangkalan tahun 1624 Masehi, manuskrip Tapal Kuda tahun 1650 Masehi, manuskrip Pamekasan tahun 1700 Masehi. Sedangkan silsilah Wali Songo menjadi jalur Ba'alwi ini memang baru ditulis oleh Salim bin Jindan antara tahun 1930-1969 Masehi. Demikian sedikit pembahasan tentang kitab Raudhatul Wildan karya Salim bin Jindan. Semoga bermanfaat.
Ini sedikit saya menambahi dari keterangan-keterangan dari tulisan Kiai Imaduddin ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa klaim sepihak mereka itu dari dulu sampai sekarang. Bahkan sekelas Salim Bijidan ya ini juga mengklaim sepihak. Makanya kita perlu mukobalah, perlunya pembanding sebagai bahan untuk kita bandingkan, kita yang benar mana, kan gitu toh. Harus ada mukobalah, kalau hanya pengklaiman sepihak ini tidak berimbang begitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.